Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Naya Rahmatika dengan NIM 2122111038. Jadi pada video kali ini di sini saya buat video untuk menyelesaikan tugas mengenai mata kuliah data mining. Dan dosen pengampunya yaitu Pak Rahmat Karim, SSI, MSI. Jadi pada video kali ini di sini kita akan menjelaskan mengenai pengenalan dasar dari data mining. Di sini materi yang akan dibahas mengenai dasar-dasarnya dari data mining ini yaitu yang pertama mengenai pengertian data mining ini, yang kedua yaitu proses data mining, dan ketiga mengapa data mining itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari pengertian data mining ini di tengah penggunaan teknologi pada zaman ini, di sini juga membutuhkan data yang besar untuk mendukung bisnis. Jadi manfaat data mining ini makin terasa, terutama untuk memahami kondisi pasar dan persaingan usaha. Pengertian dari data mining sendiri yaitu sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Jadi di sini data-data yang dicari itu disimpan dalam tempat penyimpanan data. Ya, di sini ada proses data mining. Jadi di sini proses berjalannya penggunaan data mining ini. Yang pertama yaitu penentuan tujuan, di mana penentuan tujuan ini memastikan tujuan penambangan data agar sesuai dengan kebutuhan yang akan diperoleh. Yang setelah itu pergi ke bagian pengumpulan data, di mana pada pengumpulan data ini mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tujuan dan menyimpannya di data warehouse, di mana data warehouse di sini merupakan gudang data yang tersimpan biasanya ada pada internet. Setelah itu, setelah mengumpulkan data, kita akan mempersiapkan data, di mana pada persiapan data ini dia itu merapikan data agar tidak ada yang diduplikat, hilang atau berkualitas buruk. Kemudian dilanjutkan dengan menata data dalam format yang dibutuhkan. Nah, setelah persiapan data tadi, kita akan memodeling data, di mana membuat dan menguji beberapa model data dengan algoritma yang dipilih agar sesuai dengan tujuan data mining. Nah, setelah memodeling data, di sini kita akan mengevaluasi data, di mana kita meneliti hasil dari masing-masing model untuk menentukan mana yang tepat untuk mencapai tujuan dari data mining tersebut, di mana penentuan tujuannya tadi berada pada di awal. Ya, yang terakhir yaitu penerapan hasil, di mana hasil yang terpilih dari penambangan data digunakan untuk tujuan yang ditentukan di awal. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa data mining sangat penting? Jadi, data mining itu membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Jadi, pengurangan biaya itu, data mining itu memungkinkan perusahaan menggunakan alokasi dana lebih efisien karena otomatisasi pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya. Nah, setelah itu penerapan data mining pada beberapa sektor industri. Jadi penerapan data mining ini sangat penting di bagian sektor bisnis, edukasi, asuransi, dan perbankan, serta yang lain-lain. Jadi pada bagian bisnis ini misalnya contohnya seperti pemasaran, di mana data mining digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan memprediksi perilaku pelanggan. Setelah itu ada analisis pasar,
Dalam analisis pasar ini, data mining digunakan untuk menemukan korelasi antara satu produk yang dijual dengan produk lainnya. Sehingga penjual dapat melakukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Ya, kalau bagian edukasi, di bagian sektor edukasi ini, data mining itu membantu untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Jadi hal ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan dalam sesi pembelajaran. Yang ketiga itu ada asuransi, di mana dalam sektor asuransi ini data mining digunakan untuk memahami minat dan kebutuhan nasabah, sehingga perusahaan asuransi bisa memberikan penawaran yang menarik bagi nasabah. Selain itu, perusahaan asuransi juga menggunakan data mining untuk mendeteksi penipuan dan resiko pada pengajuan klaim asuransi. Setelah itu ada sektor perbankan, di mana dalam sektor perbankan ini data mining digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Jadi hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian. Nah, di sini ada tipe-tipe data dalam data mining. Jadi di sini berdasarkan bentuknya, di mana di sini ada data multimedia. Jadi data multimedia ini biasanya bertujuan untuk mencari pola dan insight, di mana mencakup objek-objek seperti data dalam bentuk gambar, video, audio, teks, termasuk webpack dan lain-lain. Jadi prosesnya dia itu mencakup analisis data digital seperti image processing, image classification, audio data mining, pattern recognition, dan sebagainya. Nah, yang kedua di situ ada data web. Di mana di sini aktivitas web mining bertujuan mengungkap data dalam bentuk informasi dan pola yang krusial dari internet. Jadi data yang akan dianalisis itu umumnya diambil dari berbagai laman web beserta data multimedianya, termasuk foto dan gambar pada website. Nah, yang ketiga yaitu ada data teks, di mana data mining terhadap data teks dapat digunakan lebih lanjut untuk analisis sentimen, perangkuman dokumen, kategori teks, hingga penerapan informasi untuk machine learning. Jadi dia sebagian besar informasi yang ada dalam hidup ini kita hadir dalam bentuk teks, mulai dari berita harian, jurnal riset, buku, pesan surel, hingga blog. Itu merupakan contoh-contoh dari data teks. Nah, yang keempat yaitu ada data spatio-temporal, di mana data spatio-temporal ini adalah data yang terdiri atas keterangan ruang, space, dan waktu atau tempo. Jadi data spatio-temporal ini dapat berupa informasi hasil scan, dataran peta, analisis GPS, cuaca, timer, dan sebagainya. Jadi hasil dari ekstraksi data ini dapat digunakan lebih lanjut untuk mengukur nilai tanah, usia bebatuan, hingga ramalan cuaca. Nah, untuk daftar pustakaan di sini sumber yang saya ambil bisa dilihat link webnya, dan dia mengenai penjelasan dasar-dasar dari data mining. Jika ada penjelasan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.